Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan bendungan roller compact concrete atau RCC dan cemented sand and gravel atau CSG. Pertama adalah materi pembahasan perbandingan bendungan roller compact concrete atau RCC dan cemented sand and gravel atau CSG. Itu ada alasan pemilihan, yang kedua ada keuntungan dan kerugian, tiga dari segi material, dan keempat adalah metode pekerjaan. Pertama, alasan pemilihan. Alasan pemilihan untuk bendungan roller compact concrete adalah bendungan tipe RCC ini dipilih untuk menjawab permasalahan tentang bendungan beton yang biasanya memerlukan waktu yang lama untuk pengecoran dan biaya yang besar dalam pembuatannya. RCC dapat mengatasi permasalahan tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya beton dipadatkan dengan roller yang tentu saja dapat mempercepat waktu pelaksanaan dan menekan biaya pembangunan. Selanjutnya untuk cemented sand and gravel, bendungan tipe CSG sangat cocok untuk diterapkan pada pembangunan bendungan yang memiliki kondisi material terbatas atau kurang bagus pada area pertambangan di sekitar lokasi bendungan tersebut. Karena bendungan ini merupakan bendungan tipe urugan dengan material pasir yang dilapisi oleh beton di bagian luar timbunannya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan bendungan RCC dan CSG. Untuk bendungan RCC sendiri memiliki kelebihan yang pertama, biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah dibanding bendungan beton lain. Kedua, penempatan material yang menerus membuat waktu konstruksi lebih cepat. Ketiga, kinerja bendungan memiliki kadar air optimum yang memungkinkan kepadatan lebih tinggi. Dan keempat, bendungan gravitasi RCC lebih tahan terhadap erosi internal dan mampu melewati banjir selama waktu konstruksi tanpa kerusakan yang berarti. Yang selanjutnya adalah kekurangannya. Untuk bendungan RCC sendiri memiliki kekurangan yang pertama, konstruksi dilaksanakan dalam lapisan horizontal tipis yang bisa saja mengakibatkan air merembes melalui sambungan horizontal. Yang kedua, penempatan material yang sulit dilaksanakan menyebabkan proses konstruksi berjalan lebih lambat. Tiga, keterbatasan pengalaman terhadap keamanan bendungan dan kinerja jangka panjang. Dan yang keempat, material agregat yang buruk di daerah setempat dapat menyebabkan perbedaan penurunan yang sangat besar. Lalu kelebihan dan kekurangan untuk bendungan CSG. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, desain lebih murah karena memerlukan sedikit timbunan dan beton jika dibanding bendungan urukan atau beton. Yang kedua, lapisan beton yang menutup urugan menambah daya tahan bendungan. Yang ketiga, tidak terlalu merusak lingkungan karena material yang diambil hanya berasal dari kuari saja, bukan dari tempat lain. Yang keempat, pada kondisi tanah yang kurang baik, bendungan tipe CSG ini masih bisa mempertahankan kemampuan dalam membendung air. Untuk kekurangan bendungan CSG, yang pertama, estimasi waktu penyelesaian bendungan tipe CSG ini relatif lebih lama dibandingkan dengan bendungan RCC. Yang kedua, kekuatan bendungan tipe CSG relatif lebih lemah jika dibandingkan dengan bendungan RCC. Yang ketiga, penerapan bentuk bendungan tipe CSG hanya pada satu bentuk saja, yaitu trapezoid atau trapesium. Yang keempat, dibutuhkan perawatan secara khusus dan berkala pada bendungan tipe CSG supaya kondisi bendungan tetap terjaga. Lalu untuk yang selanjutnya ada segi material bendungan RCC dan CSG. Ada jenis, ukuran, dan kekuatan yang diharapkan material bendungan pada RCC. Yang pertama, materialnya adalah semen. Semen ini adalah salah satu komponen kunci dalam produksi RCC dan jenis yang paling umum digunakan adalah OPC atau semen Portland biasa. Semen harus memenuhi persyaratan ASTM C150, tetapi untuk aplikasi RCC massal, semen dengan pembangkitan panas yang lebih rendah dari tipe 1 lebih bermanfaat. Kandungan semen dapat bervariasi dari 63 sampai dengan 154 kg per meter kubik, tergantung pada desain campuran atau konsep konstruksi dan persyaratan proyek tertentu. Yang kedua ada agregat. Agregat terdiri dari pasir dan kerikil atau batu pecah, merupakan kerangka granular beton yang harus diisi dengan matriks pasta semen. NMSA atau Nominal Maximum Size of Aggregate pada partikel agregat kasar dapat bervariasi, tetapi sebagian besar proyek RCC menggunakan agregat kasar dengan NMSA antara 37,5 dan 75 mm.
Agregat yang digunakan untuk RCC dapat berkisar dari bahan yang diproses sepenuhnya, memenuhi standar penilaian dan persyaratan kualitas tertentu, hingga agregat pit run yang diproses secara minimal dan tidak dicuci. Yang ketiga adalah air. Sebagaimana dinyatakan oleh hukum Abrams, rasio air semen yang lebih rendah menghasilkan beton yang lebih kuat dan tahan lama. Sedangkan lebih banyak air menghasilkan beton yang mengalir bebas dengan kemerosotan yang lebih tinggi. Air campuran tidak boleh mengandung konstituen yang memperlambat atau mempercepat proses hidrasi semen. Ini terutama minyak dan lemak, klorida, sulfat, gula, dan garam. Air yang terjadi secara alami seperti air tanah, air hujan, air sungai, dan air danau biasanya cocok. Tetapi air laut tidak boleh digunakan karena kandungan kloridanya yang tinggi. Lalu untuk selanjutnya ada jenis, ukuran, dan kekuatan yang diharapkan material bendungan CSG. Yang pertama ada semen. Berbeda dengan persyaratan semen pada material bendungan RCC tadi, semen yang digunakan pada bendungan CSG ini tidak harus bisa mengurangi hidrasi panas. Yang kedua ada pasir. Pasir yang digunakan merupakan pasir halus yang ditemukan di lokasi quarry pertambangan dengan kualitas seadanya. Lalu untuk kerikil sendiri, ukuran kerikil maksimum sampai 12 cm. Selanjutnya ada pengujian untuk bendungan RCC dan CSG. Untuk RCC sendiri ada 7 pengujian, ya. Pertama adalah uji konsistensi vape, 2 uji densitas, 3 uji kadar air, 4 uji kadar udara, 5 uji kadar semen, 6 uji potensi segregasi, 7 uji suhu atau temperatur. Lalu untuk CSG ada 4 pengujian. Yang pertama uji triaksial statis dan dinamis, yang kedua uji deformasi, yang ketiga uji kekerasan agregat, dan keempat uji kompresi unaksial. Selanjutnya ada metode pekerjaan bendungan RCC dan CSG. Untuk alur pekerjaan bendungan dari RCC sendiri, yang pertama itu penentuan pemilihan lokasi quarry, yang kedua pemilihan batching plan, ketiga pembuatan adonan beton, keempat pengangkutan beton ke lokasi pembangunan bendungan, 5 pemerataan beton di area bendungan, 6 pemadatan beton pada area bendungan, dan yang terakhir pelapisan permukaan beton dan perawatan beton. Lalu untuk CSG sendiri, yang pertama ada pemilihan lokasi quarry, 2 pembangunan semen base plan, ketiga pembuatan pasta semen, keempat pengangkutan pasta semen dan pemerataan pasta semen di area bawah bendungan. Yang kelima pengangkutan, pemerataan, dan pemadatan semen pasir dan kerikil di area bendungan. Dan yang terakhir perlapisan beton precast pada area luar timbunan semen pasir dan kerikil. Untuk durasi dan pelaksanaan pekerjaan bendungan RCC sendiri, yang pertama penentuan dan pemilihan lokasi quarry berdasarkan jarak yang dekat dengan bendungan dan kondisi material. Yang kedua pembangunan batching plan berdasarkan jarak yang dekat dengan lokasi pembangunan bendungan. Yang ketiga pencampuran beton dilaksanakan dengan 1 batching plan beton setiap jam dan diletakkan di dekat stationary cable crane yang melintang as bendungan. Yang keempat campuran beton dimasukkan ke concrete bucket dan diangkut dengan cable crane di daerah dekat pengecoran. Yang kelima, dari concrete bucket, campuran beton dimasukkan ke atas dump truck sebesar 11 ton dan dibawa ke daerah pengecoran. Setelah ditumpahkan, campuran beton didorong dan diratakan dengan 1 bulldozer kapasitas 11 ton. Selanjutnya dipadatkan dengan vibratory roller yang berkapasitas masing-masing 7 ton. Nah, untuk memasang construction joint digunakan vibratory joint cutter. Lalu untuk selanjutnya membongkar muat campuran beton yang tidak dipakai dapat menggunakan 1 payloader. Lalu untuk durasi pembangunan ditentukan per lapis atau ketinggian bendungan tersebut, yakni sebesar 10 meter per bulan. Nah, untuk selanjutnya ada durasi dan pelaksanaan pekerjaan bendungan CSG. Yang pertama adalah pemilihan lokasi quarry berdasarkan jarak yang dekat dengan bendungan. Yang selanjutnya ada pembangunan semen base plan berdasarkan jarak yang dekat dengan lokasi bendungan juga. Yang ketiga pengangkutan pasta semen yang telah dibuat sebelumnya menggunakan agilator truk menuju ke lokasi pembangunan bendungan. Dan yang keempat pasta semen kemudian diratakan menggunakan payloader pada dasar bendungan. Kelima, mengangkut timbunan semen pasir dan kerikil menggunakan dump truck, lalu meratakan material timbunan yang telah diangkut tersebut di atas pasta semen menggunakan bulldozer. Yang keenam, memadatkan timbunan semen pasir dan kerikil menggunakan vibratory roller. Yang ketujuh, melakukan perlapisan bagian luar timbunan menggunakan beton precast.
Dan untuk durasi pembangunan bendungan tipe CSG hampir sama seperti bendungan Uruguay, yakni 3-5 tahun. Untuk yang selanjutnya ada kebutuhan alat berat bendungan RCC. Yang pertama ada stone crusher. Stone crusher berfungsi untuk memecahkan batu ukuran besar menjadi ukuran kecil. Yang kedua ada excavator. Excavator ini berfungsi untuk mengangkut material batu atau agregat ke dalam stone crusher. Selanjutnya ada dump truck. Dump truck ini berfungsi sebagai pengangkut adonan beton. Lalu ada bulldozer yang berfungsi untuk meratakan beton pada pembangunan bendungan, dan ada cable crane yang berfungsi untuk mengangkut campuran beton dari batching plant ke tempat pembangunan bendungan. Lalu ada vibratory roller yang berfungsi untuk memadatkan campuran beton, dan juga payloader yang berfungsi untuk membongkar muat campuran beton yang tidak dipakai. Dan yang selanjutnya ada kebutuhan alat berat untuk bendungan CSG, hampir sama seperti RCC tadi. Ada stone crusher yang berfungsi untuk memecah batu, lalu ada excavator yang berfungsi untuk mengangkut batu ke dalam stone crusher, lalu selanjutnya ada dump truck untuk mobilisasi, bulldozer untuk meratakan timbunan semen, pasir, dan kerikil, dan di sini ada agitator truck atau truk molen yang berfungsi untuk tempat mengangkut pasta semen. Lalu selanjutnya ada vibratory roller yang berfungsi untuk memadatkan timbunan semen, pasir, dan kerikil. Lalu ada payloader yang berfungsi untuk meratakan pasta semen pada lokasi dasar bendungan. Sekian, terima kasih atas presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.